Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, aku berbagi kegiatan aku lagi di sore hari seperti biasa. Berhubung akhir-akhir ini tuh musim hujan lagi di daerah aku. Hampir tiap sore tuh hujan deras banget teman-teman. Jadinya tuh ini cuacanya kayak agak mendung gitu ya, kurang cerah. Nah, ini adalah kegiatan aku di sore hari seperti biasa, bebenah ya teman-teman. Berhubung ini spray di tempat tidur aku tuh udah 3 hari nggak diganti, jadi aku ganti. Terus juga nanti ada kegiatan sore lainnya, kayak nyiapin buat makan malam juga ya. Tapi juga aku nanti akan berbagi meal plan untuk takjil minggu pertama di bulan Ramadan 2025. Aku bikin meal plan untuk takjil juga karena aku pengen supaya nanti takjil di saat Ramadan juga ada gitu ya, nggak harus beli ya. Kalaupun beli paling ya jangan setiap hari lah, kalau bisa seminggu sekali gitu pas suami libur. Jadi nanti ada beberapa takjil yang akan aku bikin insya Allah. Jadi aku bikin meal plan-nya dulu ya teman-teman, supaya nanti untuk dijadikan acuan ketika aku belanja bahan-bahannya. Nah, untuk takjil sendiri biasanya tuh ya kayak cemilan-cemilan favorit di keluarga aku gitu sih. Kebanyakan kayak es ataupun cemilan asin atau gurih gitu. Nah, ini tapi sebelumnya aku pasang spray dulu ya teman-teman. Mohon maaf itu kalau telapak kaki aku agak kotor. Jadi tuh tadi berhubung tiba-tiba turun hujan deras, aku lari-lari ke depan buat kayak ngangkatin jemuran gitu supaya nggak kena tampias. Terus aku sempet cuci kaki, cuman kayak mungkin kurang bersih kali ya karena aku cepet-cepet gitu. Nah, ini aku susun-susun ya untuk bantalnya juga. Seperti biasa, kegiatan ganti spray ini adalah kegiatan ibu rumah tangga yang paling aku kurang bisa ya. Biasanya itu suami aku gitu yang ganti. Jadi kalau diganti aku agak kurang rapi. Oke, setelah ganti spray di sini akan aku bikin meal plan untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan untuk takjil bulan puasanya. Jadi aku bikinnya per minggu aja ya teman-teman, biar memudahkan, biar nggak terlalu panjang gitu, nanti diupdate terus setiap minggunya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman atau bunda-bunda yang mikir ngapain takjil dibikin meal plan ya, atau dibikin menu gitu, atau to-do list menunya. Tapi kalau menurut aku ini penting juga sih, supaya nanti untuk aku ya yang memang beberapa takjilnya insya Allah akan bikin sendiri, jadi aku lebih prefer nih. Nah, untuk pembikinan takjil sendiri nanti ada video terpisah ya teman-teman, insya Allah tetap aku share. Dan ini tuh supaya memudahkan aku kayak bikin stokannya gitu. Nah, sekali stok itu nggak hanya bisa dikonsumsi sekali makan ya, karena biasanya aku tuh suka stok takjil untuk frozen gitu, kayak biasanya kayak risoles atau pastel gitu. Jadi nanti deh ada video terpisahnya. Misalnya risoles dimakan di minggu ini hari Senin, nanti bisa dimakan lagi di minggu depan di hari Selasa atau di hari Rabu gitu. Jadi kan biar memudahkan gitu. Apalagi karena suami aku biasanya tuh pulang kerja mepet, bisa sebelum maghrib atau bahkan kadang-kadang tuh setelah maghrib, jadinya nggak keburu untuk misal beli takjil di luar karena ya untuk menghemat juga ya. Tentu saja upaya membuat dan nyetok takjil sendiri di rumah ini ya untuk penghematan. Biasanya kan di bulan Ramadan suka agak besar tuh ya pengeluaran teman-teman. Jadi untuk mengakalinya aku bikin takjil sendiri kayak gini. Nah, ini dimulai dari yang pertama, hari pertama takjil buka puasa atau saat maghrib. Ada es buah, biasanya tuh hari pertama selalu bikin es buah karena suami aku pasti minta es buah, dan juga risol ayam. Risol ayam nanti insya Allah ada videonya ya. Aku dulu sempet jualan makanan kayak cemilan risol ayam, terus pastel ayam gitu, jadi bisa lah bikin sendiri. Kemudian untuk sahur, nah ini sih bukan takjil ya, tapi aku kayak bikin cemilannya aja gitu, menu cemilannya. Untuk sahur biasanya tuh buah aja sih, kayak makan berat terus buah. Nah, di sini aku buah apel aja karena apel itu supaya asam lambungku nggak naik gitu ya di siang hari, jadi mengurangi mual gitu loh.
Kemudian hari kedua puasa, di sini untuk takjilnya aku akan bikin pastel ayam. Sebenarnya bukan bikin, nantinya tuh digoreng ya, karena akan dibikin sebelumnya. Terus untuk esnya es kuwut. Nah biasanya aku untuk berbuka puasa atau membatalkannya itu tetap teh manis hangat ya teman-teman. Dan es-esan ini biasanya aku tuh makannya agak nantian gitu setelah tarawih malah. Kalau suami aku sih biasanya buka puasanya langsung es ya, tapi aku nggak bisa gitu, suka sakit perutnya. Lalu untuk sahur seperti biasa, masih buah apel. Biasanya itu kalau sahur tuh per 2 hari menunya sama. Kemudian untuk hari ketiga di sini aku pengen takjilnya adalah perkedel singkong. Untuk kayak cemilan gurih tuh biasanya aku lebih suka yang jadul. Kayak lebih enak aja gitu. Terus juga untuk esnya nanti bikin teh cincau biar perutnya agak adem. Sebenarnya tuh aku lebih suka kayak bubur kacang hijau, kolak pisang, kolak candil gitu ya, tapi tuh suami aku agak kurang suka. Jadi kayak ya kalau pengen ya nanti paling bikin secukupnya atau beli gitu daripada nggak kemakan. Lalu untuk sahur di sini aku pakai buah kurma aja untuk buahnya. Kemudian hari keempat di sini aku pengen untuk takjilnya kroket kentang ya teman-teman. Biasa nih kayaknya tuh setiap bukaan takjilnya harus ada goreng-gorengan, meskipun sebenarnya agak kurang bagus ya. Tapi ya gimana, udah tradisi gitu ya, udah kebiasaan sih bukan tradisi. Kemudian untuk esnya lemon tea aja, es lemon tea biar menyegarkan. Kemudian untuk sahurnya masih sama dengan hari ketiga ya, jadi per 2 hari ganti. Buahnya ya paling buah kurma juga. Aku tuh lebih suka buah kurma yang gak terlalu manis dan juga teksturnya itu yang gak terlalu benyek teman-teman. Kemudian untuk hari kelima di sini aku pengen takjilnya yang manis, yaitu pengen bikin donat kacang coklat, terus juga bikin Thai tea untuk minuman esnya. Kemudian untuk sahurnya buah pir biar menyegarkan. Jadi tuh ada 2 buah yang menurut aku bisa menanggulangi asam lambung saat bulan puasa, yaitu apel dan pir. Tapi menurut aku lebih prefer ke apel sih ya, kayak siang hari tuh bener-bener gak mual sama sekali gitu. Kemudian hari ke-6 di sini untuk takjilnya aku pengennya tuh bikinnya salad buah. Karena biar ada varian buah tapi tidak dalam bentuk minuman ya. Nanti es buah pasti dibikin lagi untuk minggu kedua, tapi entah di hari keberapa. Kemudian untuk tambahannya atau pelengkapnya aku pengen juga tahu isi. Nah kalau udah ada salad buah, tahu isi biasanya tuh minumannya bikin es teh aja sih. Kemudian untuk sahur sama, di sini aku akan tambahin aja buah pir, jadi per 2 hari sekali ganti. Kemudian hari ke-7, nah ini sebenarnya hari ke-7 tuh nggak tahu ya hari apa, tapi intinya itu ini hari Minggu ya. Nanti entah hari Minggu itu jatuhnya di hari keberapa puasa, tapi untuk takjilnya biasanya aku libur karena biasanya kalau hari libur itu kita makan di luar atau buka di luar. Terus untuk sahurnya paling aku tambahin tahu bakso. Nanti untuk makanannya biasanya apalah, bisa nasi pecel gitu dan lain-lain. Nah teman-teman, ini dia menu takjil Ramadan dalam seminggu di minggu pertama puasa Ramadan 2025 yang udah aku list atau udah aku bikin meal plan-nya. Nanti untuk video pembuatannya menyusul ya. Mudah-mudahan menu takjilnya bisa menjadi acuan atau mungkin teman-teman yang butuh literasi ataupun referensi untuk takjil pembukaan puasa di bulan Ramadan nanti, bisa ya kita samaan. Sebenarnya tuh kadang-kadang effortnya dan juga sukacitanya tuh di situ ya teman-teman. Kayak sebelum Ramadannya kayak pengen nyiapin ini itu, stokan takjil, stokan makanan gitu untuk buka dan sahur. Kayak udah dibikin menu gitu, udah dicatat. Dan mudah-mudahan sih semangatnya nggak hanya di minggu pertama atau kedua, tapi bisa di minggu ketiga, keempat, begitu pula dengan semangat ibadah lainnya, kayak mungkin lebih banyak tadarus, lebih banyak sholat sunnahnya juga, tarawih, dan lain-lain. Pokoknya insya Allah nanti puasanya kita semangat bareng-bareng ya, saling menyemangati. Apalagi di sini untuk aku sendiri, ini adalah bulan puasa pertama aku yang vibes-nya beda, dimana memang aku sudah memutuskan untuk tidak terlalu sibuk berdagang di saat bulan puasa nanti, karena bener-bener rindu gitu ya. Jujur aja dari awal menikah sampai sekarang tuh
sampai tahun kemarin itu aku benar-benar disibukkan berdagang, jadi kayak agak kurang quality time gitu sama suami. Bahkan untuk buka puasa malah biasanya tuh agak yang menunya tuh kayak dikejar-kejar waktu gitu loh, kayak enggak lagi, kayak kurang maksimal dalam memasaknya. Tapi untuk sahur biasanya aku insya Allah selalu mengusahakan bangun lebih awal, kayak bangun jam 2 atau setengah 3 untuk masak. Dan kali ini tuh rasanya kayak lebih menenangkan, lebih melegakan. Aku juga pengen menanggapi komentar dari teman-teman dan bunda-bunda yang sebenarnya banyak pengalaman mirip dengan aku, dimana pernah mengalami tantangan keuangan, kendala ekonomi gitu ya, menerjang baik dari segi pekerjaan ataupun dari segi beban hidup berupa cicilan zaman dahulunya. Ternyata tuh kita banyak kesamaan ya teman-teman, dan sekarang udah pada mindful juga ketika semuanya udah bisa dilewati, udah bisa mengurangi kegiatan di dalam mencari uang atau di dalam pekerjaan atau usahanya, dan lebih memilih fokus menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Rasanya tuh memang setenang dan seberkah itu kalau menurut aku sih, meskipun aku harus merelakan sebagian dari penghasilan aku karena memang membatasi kegiatan berdagang. Tapi aku tuh merasa bahwa sekarang hidup aku tuh kayak cukup gitu loh teman-teman, kayak berkecukupan. Mungkin karena uang yang masuk dari suami aku, terus juga tambahan dari pekerjaan aku yang satunya gitu ya. Meskipun ada pos budget pemasukan yang harus berkurang, tapi tuh waktu aku jadi tambah, dimana kayak waktu senggang aku menjadi lebih banyak. Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif dalam ibadah rumah tangga ini ya, dalam sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi semua hal itu tidak melulu tentang uang, tapi bagaimana waktu senggang dimiliki, sehingga kita juga lebih mindful, lebih sabar, lebih bisa senyum, lebih pelan dalam bertutur kata. Karena biasanya tuh kalau terlalu capek, ibu rumah tangga pastinya tuh kan moodnya akan swing ya. Jadi tuh kayak cepet marah, cepet emosi. Karena aku juga ngalamin kayak gitu teman-teman. Dimana dulu tuh kayak punya lemburan kue, pesanan kue sampai aku lembur sampai tengah malam, sampai jam 1, sampai jam 2. Bahkan kalau ada pesanan snack box pagi atau nasi box pagi, biasanya tuh aku cuma tidur 2 jam, terus aku kayak mulai start lagi memasak tuh jam 3 pagi. Jadi kayak kurang banget istirahat, siangnya tuh juga harus antar pesanan gitu ya. Nah akhirnya tuh memang sih alhamdulillah rezekinya lumayan, tapi jadi kayak kurang waras gitu loh dalam bersikap. Jadi aku tuh kasihan gitu ya sama suami aku, udahlah kayak nggak keurus gitu. Kadang lebih sering makan di luar karena aku untuk masak tuh udah capek banget untuk masak pribadi. Jadi segala sesuatunya harus disyukuri ya teman-teman, karena memang ini sudah titik balik. Semuanya alhamdulillah sudah kembali seperti sedia kala, dimana suami aku udah bisa kerja lagi, aku masih punya pekerjaan satunya yang masih menghasilkan. Terus juga jadinya aku ngurangi berdagang supaya waktuku menjadi ibu rumah tangga itu lebih banyak. Jadi aku bisa effort lebih gitu ya, mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga yang mindful, yang tenang, yang memiliki waktu senggang banyak, memiliki waktu istirahat, supaya aku bisa bersikap dengan lebih manis. Tidak seperti Kak Rose gitu ya. By the way teman-teman, ini untuk menu makan malam kami aku bikin bakso aja. Jadi ini tuh kuahnya agak terlalu asat karena aku masaknya agak terlalu lama. Jadi ini cuma kayak bakso yang aku kasih tambahan bihun, toge, sawi. Aku kasih tahu juga, nanti ada gorengannya juga, aku bikin bakwan jagung. Dan tadi tuh karena berhubung pas masak itu petirnya gede banget, jadi aku nggak nge-record pas masak ya teman-teman, karena jujur aku takut kalau hujan besar disertai petir. Ini pun sebenarnya pas aku voice over masih hujan, tapi nggak sebesar tadi sih. Jadi mohon maaf ya, mungkin kalau ada suara hujan yang ikut masuk dalam video ini, karena memang hari-hari sekarang ditemani hujan. Dan gimana nih cuaca di daerah teman-teman sendiri? Kalau menurut aku tuh ya, atau perkiraan aku gitu ya, setahu aku tuh biasanya bulan Februari itu udah nggak hujan ya, tapi malah masih hujan. Nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.